Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga anak-anak juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan juga dilindungi oleh Allah. Amin. Ketemu lagi dengan pelajaran Ibu di Pendidikan Agama Islam. Tidak terasa ya kita sudah memasuki pertemuan ke-8 ya, selama daring ya, begitu. Materi kali ini masih tentang toharoh. Kalau minggu kemarin akan Umi ulas sedikit. Toharohnya tentang toharoh dari hadas ya. Jadi hadas terbagi menjadi 2. Ada hadas kecil dan juga hadas besar. Nah, bagaimana cara mensucikan hadas tersebut? Yaitu kalau untuk hadas kecil bisa dengan wudhu ya. Kemudian hadas besar itu harus dengan mandi. Setelah mandi boleh berwudhu. Jika tidak ada air maka boleh dengan melakukan tayamum ya. Itu harus diingat. Karena kenapa? Nah, ini kita dasarnya ya. Toharoh dari pertemuan kali ini kita akan belajar tentang toharoh dari najis dan juga macam-macam air untuk bersuci ya. Jadi anak-anak jangan salah, air kopi tidak bisa digunakan untuk berwudu. Jadi mentang-mentang ini kan kopi itu air, iya, tapi air kopi tidak bisa digunakan untuk berwudu. Air kalapa juga sama ya, meskipun itu dapat di dalam sebuah buah yang mana itu dari alami tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, bagaimana keterangannya kita akan belajar. Oke, siapkan buku catatannya, boleh kalian catat materinya karena macam-macam air kalau tidak salah tidak ada di LKS. Ya, kalian bisa catat di buku catatan kalian masing-masing. Oke, untuk kali ini tugasnya masih hafalan ya. Kemarin kan kalian ditugaskan untuk menghafal doa dan wudu. Silahkan fokus kalian ke hafalan dulu. Paling hari ini kalian dikasih 5 kuis saja. Kuisnya gampang semua kok, ada di materi. Jadi perhatikan materinya baik-baik. Oke, kita akan lanjut. Taharoh kemarin kan secara bahasa yaitu bersuci ya. Umi bahas dulu toharohnya sedikit karena kenapa? Kalian kan biasanya suka amnes begitu ya. Oke. Toharoh adalah membersihkan diri ya, membersihkan diri, pakaian, tempat dan benda-benda lain dari najis dan juga hadas. Ya, menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Nah, di sini ya ada pakaian, ada tempat, ada diri. Diri juga jangan salah, kita harus bersuci ya, dan benda-benda lainnya yang biasanya kita gunakan itu harus suci dulu. Karena kenapa? Kalau tidak suci, otomatis kita dalam pelaksanaan ibadahnya belum tentu sah ya, begitu. Jadi hati-hati. Nah, toharoh menempati kedudukan penting dalam ibadah. Nah, di sini ya, tolong garis bawahi. Toharoh menempati kedudukan yang paling penting dalam ibadah. Karena kenapa? Misalnya, setiap orang yang akan mengerjakan sholat atau tawaf, mengelilingi Ka'bah, ya, itu diwajibkan terlebih dahulu bertoharoh. Karena kenapa? Yang pertama syaratnya harus suci dari hadas besar dan juga hadas kecil serta najis. Ya, begitu seperti berwudu, tayamum dan mandi. Kemarin ya kita bahas ya. Jadi hadas kecil, hadas besar itu wajib, dan juga kali ini Umi akan bahas tentang najisnya. Najis tergolong menjadi beberapa. Nah, kalian harus tahu juga. Oke. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menerima sholat yang tidak dengan bersuci. Jadi kalau kamu sholat tapi tidak dengan berwudu, maka bukan tidak salah lagi ya, pasti tidak diterima ya, karena di sini Rasulullah pun bersabda ya. Bahkan ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222, sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri
ya. Jadi bersuci itu sebenarnya tidak hanya tempat, pakaian, kemudian benda-benda yang lainnya, tapi juga dengan diri. Yang paling susah itu diri biasanya. Karena kenapa? Nah, kita bisa saja bertemu dengan orang punya sifat syirik, punya sifat dengki, kemudian punya sifat yang tercela. Nah, itu harus disucikan terlebih dahulu, ya. Nah, baik, ini dalil naklinya lebih kuat lagi. Kemarin juga sudah ya, Umi kasih tahu ke kalian. Kemudian di sini, jika dilihat dari sifat dan pembagiannya, bersuci dapat dibedakan menjadi dua bagian sebetulnya, ya. Jadi bersuci lahiriah, bersuci batiniah. Bersuci lahiriah yaitu membersihkan badan, tempat tinggal, dan juga lingkungan. Yang kemarin ya berarti yang kemarin itu bersuci secara lahiriah ya. Jadi bersuci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Hadas kecil apa saja, ayo? Masih ingat tidak? Ya, seperti halnya buang air kecil, buang air besar. Kemudian apa lagi? Kentut ya, begitu. Kemudian hadas besar, keluarnya mani, haid, nifas, nah ya, dan lain sebagainya. Nah, itu kalian harus tahu ya, harus paham, bahkan kalau bisa dihafal ya. 2, bersuci dari najis. Nah, yang kan kita bahas yaitu yang kedua, bersuci dari najis. Cara membersihkannya biasanya disesuaikan dengan bentuk dan juga jenis kotoran yang akan dihilangkan ya. Jadi bagaimana jenisnya? Nah, di sini, nah gimana pun caranya, seperti membasuh atau bisa dengan 7 kali basuhan ya. Pokoknya sampai hilang rasa, bau, dan juga warnanya. Nah, terbagi menjadi berapa selanjutnya? Nah, di sini selain bersuci lahiriah ya, kita juga diwajibkan bersuci batiniah. Bersuci batiniah di sini adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti syirik, takabur, riya. Nah, ya, itu hati-hati ya, syirik misalkan mempersekutukan Allah, nauzubillah min dzalik. Takabur, kemudian riya itu seperti ingin dipandang orang lain, itu tidak boleh ya. Kita harus punya sifat yang rendah hati. Kemudian tidak boleh sombong. Nah, ini bersuci batiniah ya. Cara membersihkan sifat atau perbuatan yang tercela seperti ini adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bisa kalian dengan sholat tobat, kemudian tidak mengulanginya lagi. Ya, tidak mengulangi perbuatan tercela. Misalkan kalian membohongi orang tua. Nah, itu juga termasuk ya. Oleh sebab itu anak-anak harus bersuci dengan cara apa? Tidak boleh mengulangi kesalahan lagi, apalagi membohongi orang tua, membentak orang tua, tidak boleh ya. Dan menggantinya dengan perbuatan terpuji. Bantulah orang tua ya, tolonglah orang tua ya, begitu. Ke pekerjaan-pekerjaan rumah sekiranya bisa kita bantu, tolonglah bantu. Nah, insya Allah dengan demikian kita sedikit demi sedikit akan melaksanakan toharoh secara batiniah gitu ya. Oke, di sini lanjut ya. Nah, sekarang ke macam-macam alat toharoh terlebih dahulu. Berarti nanti kali ini yang akan Umi bahas airnya dulu ya. Jadi macam-macam air nanti. Setelah macam-macam air baru ke najisnya. Baik, sebetulnya alat toharoh itu tidak hanya air ya. Jadi benda padat juga ada. Di antaranya ada batu ya, pecahan genting, batu merah, kertas, daun, kayu. Tapi di sini ada catatannya, tidak semua batu, pecahan genting, batu merah, kertas, daun, kayu bisa digunakan. Ya, misalkan kertasnya kertas bekas. Nah, begitu, yang sudah lusuh dan sebagainya. Nah, ini tidak sembarang. Daun juga tidak sembarang, kayu juga sama, tidak sembarang. Catatannya, benda tersebut harus dalam keadaan bersih dan tidak terpakai. Nah, berarti batu merah pun harus tidak terpakai. Pecahan genting juga sama ya, kalau bisa dicuci dulu ya, sama saja, berarti harus ada. Kalau ada air tidak usah menggunakan benda padat ya. Benda padat itu biasanya jikalau tidak ada air maka dia menggunakan batu ya. Ada di dalam fikih Safinah itu dijelaskan cuci atau bertoharoh menggunakan batu ya. Islam melarang pemakaian benda-benda tersebut apabila masih dipakai. Jika kertas kalian masih dipakai itu tidak boleh. Misalnya
buku yang masih digunakan tuh ya, berarti buku-buku kalian punya kalian itu nggak bisa sebetulnya ya. Jadi ini hanya pengganti air saja. Kalau tidak ada air maka kalian boleh menggunakan benda-benda padat seperti ini. Tapi kalau masih ada air ya lebih bagus menggunakan air gitu ya. Paham ya? Jadi jangan mentang-mentang kata Umi boleh kok, padahal masih ada air. Nah, nggak boleh ya. Benda-benda padat ini pengecualian ya. Kalau tidak ada air maka boleh menggunakan benda padat, tapi dengan syarat-syarat tertentu ya. Kemudian kertas yang dipakai, batu merah yang akan dipasang ya. Jangan batunya mau dipakai nih, nah tapi mau kita gunakan untuk bersuci, bisa nggak? Nah boleh ya, selama masih ada air ya kita dahulukan menggunakan air saja. Nah di sini benda cair nih. Benda cair yang boleh digunakan untuk bersuci adalah air, hanya air saja. Air yang dapat dipakai untuk bersuci diantaranya disebut dengan air mutlak. Apa itu air mutlak? Nah, air yang tidak tercampuri oleh suatu apapun dari najis. Ya, di sini ada 7 sebetulnya. Kalian wajib hafal nih. Di antaranya ada air sumur, air mata air sungai, air laut, air hujan, air salju, air embun. Bagaimana air embun? Biasanya kalau pagi-pagi nih di pohon-pohonan kan suka ada yang muncul-muncul air-air kecil-kecil. Nah itu biasanya air embun ya. Yang kalau anak kecil itu suka dibalut ya supaya cepat jalan katanya. Nah itu boleh digunakan sebagai bersuci ya. Kalau mandi kayaknya susah kalian, karena kalau air embun kan di padang rumput atau enggak di pepohonan ya, berguling-guling itu susah, biasanya dipakai wudhu ya begitu. Paham ya? Berarti ini termasuk ke dalam air mutlak. Hafalkan, ada 7 air yang boleh digunakan untuk bersuci. Oke, macam-macam air. Pertama, air yang suci dan juga mensucikan disebut dengan air mutlak, yaitu air yang halal diminum dan sah digunakan untuk bersuci. Misalnya air hujan, air sumur. Air hujan juga bisa sebetulnya digunakan untuk mandi dan juga wudhu ya. Kalau air sumurnya dalam keadaan kering misalkan gitu, atau tidak ada air dalam mata air, boleh menggunakan air hujan. Air laut, ini kan air laut asin, iya memang ya, tapi bisa digunakan karena jumlahnya sangat banyak begitu. Air salju bisa ya begitu kalau tidak ada air sumur. Kalau masih ada air sumur ngapain jauh-jauh nyari air salju begitu ya, gunakan saja air sumur, nah tidak usah repot-repot. Air embun dan juga air sungai. Air sungai seperti apa? Sebetulnya air sungai itu ada beberapa tipe ya. Yang lebih bagus air sungai yang mengalir. Kalau yang mengendap biasanya ya, air yang mengendap itu tergantung daripada tekstur dan juga apakah air tersebut berubah warna, bau dan juga rasa. Kalau berubah warna, bau dan juga rasa itu tidak boleh ya, jangan digunakan. Tapi kalau semisalnya tidak ada najis di sana dan airnya tidak berubah warna, bau dan rasa, itu masih bisa digunakan. Tapi yang lebih bagus yaitu air sungai yang mengalir ya begitu. Nah, selama semuanya itu belum berubah warna, bau dan juga rasa. Paham ya? Yang pertama yaitu air mutlak. Yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan. Nah, berarti di sini ada perbedaan antara suci ya, tapi tidak mensucikan dia. Seperti apakah ini? Yaitu air yang halal untuk diminum tetapi tidak sah untuk digunakan. Nah, misalnya, ini nih, air kelapa, air teh, air kopi, dan air yang dikeluarkan dari pepohonan. Ya, sebetulnya kan kalau embun itu biasanya uapan daripada cuaca ya, biasanya begitu. Nah, kalau di sini air yang dikeluarkan dari pepohonan itu ya contohnya seperti pinus ya biasanya. Kemudian yang getah-getahan begitu ya, air kelapa, air teh, air kopi. Nah, ini kan
enak-enak semua ya, sebetulnya bisa dimakan semua. Tapi meskipun dia berasal dari air, tapi tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Jadi airnya mutlak harusnya ya, yang ini airnya yang mutlak harusnya. Lanjut ya. Ketiga, air mutanajis. Jelas namanya juga air mutanajis, pasti air yang terkena najis, yaitu air yang tidak halal untuk diminum dan juga tidak sah untuk bersuci ya. Begitu, bersuci juga tidak sah, apalagi untuk diminum itu tidak bisa. Air yang sudah berubah warna, bau dan juga rasa karena terkena najis ya. Contohnya air yang belum berubah warna atau rasanya tetapi sudah terkena najis dan air tersebut jumlahnya sedikit. Nah ya, air mutanajis ini ada air yang sudah berubah warna, bau dan juga rasa, ini jelas ya, pasti dia terkena katumibaan najis katanya begitu ya. Contohnya seperti airnya misalkan terkena cak-cak ya, gitu. Itu kan sudah tidak bisa diminum lagi begitu, apalagi digunakan untuk bersuci. Makanya kalian kalau punya kamar mandi ya, air kalian ditaruh di ember atau misalkan air kalian ditaruh di bak ya gitu. Itu baknya kalau kurang dari 2 kulah, maka hati-hati, pagi-pagi kalian harus jeli dulu, harus lihat dulu apakah ada najis ya, misalkan kotoran-kotoran yang berasal dari hewan jatuh ke air tersebut ataukah tidak. Tapi kalau yang lebih dari 2 kulah ya, biasanya 2 meter lebih, misalkan baknya yang gede 2 meter lebih. Nah itu meskipun dia terkena najis, selama ya warna, bau dan rasanya tidak ada, maka dia baik-baik saja, airnya boleh digunakan ya. Tapi kalau air yang belum air yang sudah berubah warna, meskipun itu harus dibuang tetap ya, karena kan sudah bau, sudah berubah warna, rasanya pun berbeda begitu ya, masa mau dipaksakan ya begitu. Beda lagi dengan rasanya kalau yang dari besi ya, bawahnya gitu, itu beda lagi ya. Kalau di sini air yang belum berubah warna, bau dan rasa tapi sudah terkena najis dan air tersebut jumlahnya sedikit, maka kalau di ember tuh hati-hati. Embernya kalau bisa punya tutup. Jadi ketika malam hari kalian tutup baknya ya. Karena kenapa? Dikhawatirkan pagi-paginya itu ada kotoran-kotoran hewan yang jatuh ke air tersebut. Kalau ember kan pasti kurang dari 2 kulah. Jadi kalau misalkan ada tai cak-cak ataupun apapun ya, di sini air yang belum berubah warna, bau dan juga rasa, meskipun dia tidak berubah warna, bau dan juga rasa, tapi sudah terkena ya, misalkan terkena air kotoran tersebut, kemudian jumlahnya sedikit, kurang dari 2 kulah, maka dia juga dikatakan atau dihukumkan sebagai air mutanajis. Paham tuh? Mudah-mudahan kalian paham ya. Keempat, air yang makruh dipakai bersuci atau musammas. Air yang makruh itu ya, berarti lebih baik jangan ya, lebih baik tidak digunakan. Seperti air yang terjemur atau terkena panas matahari. Nah ini juga hati-hati ya dalam bejana. Selain bejana dari emas atau perak, biasanya kalau emas atau perak dia bisa memulihkan kembali ya, dia bisa memulihkan kembali temperatur yang ada di dalam air tersebut. Tapi kalau misalkan bejana yang lainnya itu kan kadangkala kalau siang-siang itu suka panas ya. Nah ini hati-hati, kalau kurang dari 2 kulah juga air seperti ini dikatakan air musammas atau makruh. Jadi makanya kalau kalian nyimpan air itu ditutup ya, ditutup rapat-rapat. Nah berarti di sini kalian harus hati-hati juga, yang namanya toharoh itu betul-betul sangat harus diperhatikan, karena ini awal dari sebuah peribadahan yang akan kita laksanakan. Yang terakhir, air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci walaupun berubah warnanya ya. Walaupun tidak berubah warnanya. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci karena dikhawatirkan telah terkena kotoran atau najis sehingga dapat mengganggu kesehatan. Contohnya begini, kalian di kamar mandi itu misalkan punya bak ya, atau punya ember. Nah ember tersebut kan kalian kocor nih airnya.
Nah, kalau misalkan wudhu itu ketika wudhu ya, ketika kita wudhu, air yang mengalir di keran ya otomatis kan jatuh ke ember. Ketika kita wudhu, air yang kita gunakan untuk berwudhu itu pasti jatuh juga ke ember. Apakah ember itu bisa digunakan untuk bersuci lagi? Tidak ya, jadi tidak bisa. Oleh sebab itu makanya kalau kalian bersuci, ember itu kan kurang dari 2 kula, embernya singkirkan terlebih dahulu ya. Jadi kalian wudhu itu biarkan langsung dari kerannya dan tidak muncrat ke ember tersebut. Karena kenapa? Ember itu bisa jadi ya setelah kita wudhu maka kena cipratan yang telah kita gunakan. Oleh sebab itu air yang ada di ember termasuk ke dalam air mustakmal, karena air tersebut sudah tercampur daripada air yang kita gunakan untuk berwudu, dan ini kan sudah digunakan, otomatis tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci ya gitu. Air yang telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah warnanya ya, meskipun kan hanya terkena cipratan begitu ya, otomatis kan warnanya tidak akan berubah, tapi dia hukumnya termasuk air mustakmal karena kurang dari 2 kulah. Beda lagi kalau misalkan kita berada pada kulah yang banyak, yang gede begitu ya, itu masih bisa dipakai. Kalau ember gitu itu hati-hati. Makanya kalau kita berwudu sebaiknya air yang ada di sekitaran situ disingkirkan terlebih dahulu, dikhawatirkan terkena cipratan. Paham ya? Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci karena dikhawatirkan telah terkena kotoran atau najis sehingga dapat mengganggu kesehatan juga walaupun tidak berubah warna. Paham ya? Jadi air mustakmal itu air yang sudah digunakan sebetulnya. Contohnya ada lagi ya air sabun itu ya. Air sabun ya, air bekas nyuci baju. Kan kalau nyuci baju biasanya air bilasannya nih suka ada. Itu boleh nggak dipakai wudhu? Enggak. Ya, air ini termasuk ke dalam air mustakmal karena telah digunakan dan dikhawatirkan ya terkena kotoran atau najis daripada baju ya, sehingga dapat mengganggu kesehatan. Iya, masa air bekas sabun dipakai wudhu begitu ya? Nah, ya pahit juga ya dirasa. Paham ya? Oke. Lanjut di sini macam-macam najis dan tata cara toharohnya. Sebetulnya najis itu gampang ya, anak-anak juga pasti belajar di SD-nya masing-masing. Najis itu terbagi menjadi 3 ya, najis berat, najis ringan, najis sedang ya. Umi akan bahas najis berat terlebih dahulu. Ya, sebetulnya najis berat itu mudah ya. Najis berat disebut dengan najis mughalazoh ya, mughalazoh, yang termasuk dalam kelompok najis berat di sini yaitu najis yang berasal dari anjing dan juga babi. Ya, bukan berarti Umi ngomong kasar ya, tapi ini jelas najis yang termasuk dalam najis mughalazoh atau najis berat adalah najis yang berasal dari anjing dan juga babi ya. Bagaimana sih, apanya sih Mi? Ya, anjing dan juga babi itu kan sudah jelas di dalam Al-Quran juga termasuk ke dalam hewan yang najisnya yang sangat berat ya, baik itu air liurnya ataupun misalkan bulunya dalam keadaan basah. Kalau misalkan dalam keadaan kering bagaimana Mi? Ya itu juga sebetulnya kurang bagus ya, sebaiknya kalian cuci. Tapi kan lebih lebih nempel lagi kalau mereka dalam keadaan basah dan juga jilatannya. Nah, cara mensucikannya adalah menghilangkan terlebih dahulu wujud benda najis tersebut. Misalkan kita terkena kotoran ataupun kena kencing ya. Dulu pernah di rumah Umi tuh ada tiba-tiba ada dodog ya. Tiba-tiba ada anjing datang, anjingnya helder sekali. Kemudian pipis di tiang rumah begitu ya. Otomatis kan ada tuh wujudnya ya begitu. Itu harus dihilangkan terlebih dahulu wujud najis tersebut sampai bersih. Ya, kemudian dicuci dengan air bersih sebanyak 7 kali ya, dan salah satunya dengan tanah ya. Jadi pakai tanahnya juga harus yang bersih ya begitu. Air bersih berapa kali? Sebanyak 7 kali ya. Sudah, kalian tinggal gosok-gosok, buang lagi, gosok-gosok, buang lagi. Dan salah satunya misalkan
kalian campur pakai tanahnya mau langsung di biurkan ke tempat yang terkena najis itu, ataupun disatukan dulu ke air, misalkan langsung diguyurkan, dibersihin lagi. Biasanya kalau tanah biasanya kan mudah hilang ya, begitu udah hilang, kemudian terakhir pakai air lagi gitu, paham ya? Berarti anjing babi hati-hati dengan jelatannya, hati-hati dengan air kencingnya, hati-hati dengan pupnya. Nah itu juga sama ya, jadi pupnya harus dihilangkan dulu jikalau kalian bertemu dengan anjing dan juga babi. Oleh sebab itu kan orang Islam atau orang Muslim tidak boleh memelihara anjing dan juga babi. Pertama, malaikat tidak akan suka dan tidak mau mengunjungi rumah kita ya. Di sini ya dikuatkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah nomor 421, cara menyucikan bejana seseorang di antara kamu apabila dijilat anjing hendaklah dibasuh 7 kali dan salah satunya dengan debu ya. Nah gitu, ini sudah ada sejak zaman dahulu, paham ya? Najis pertama yaitu mughalazah. Yang kedua najis ringan yang disebut dengan mukhaffafah. Najis ringan adalah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki ataupun perempuan. Ya, di sini tapi air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya dan umurnya kurang dari 2 tahun ya. Karena biasanya kan kalau lebih dari 2 tahun tuh sudah diberikan makan ya. Dia sudah makan sun misalkan begitu, ataupun makan buah-buahan yang lainnya. Kalau di sini najis ringan itu air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya, kemudian umurnya kurang dari 2 tahun. Cara menyucikan najis ini cukup dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis. Ya, cukup dipercikkan saja ya. Karena sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis berikut, hadis riwayat Al-Bukhari nomor 216, dari Ummi Qais binti Mihsan telah datang bersama anak lelakinya yang belum makan selain ASI kepada Rasulullah, maka didudukan anak itu di pangkuan Rasulullah. Tiba-tiba ia kencing. Kemudian beliau minta air. Ya, siapa? Rasulullah yang minta air. Lalu dipercikan air itu pada kencing tadi. Cuma dipercikan saja. Dan beliau tidak membasuhnya. Cukup. Ya, karena kenapa? Pertama, dia bayi laki-laki itu yang belum makan apa-apa, biasanya tidak terlalu bau hangsur begitu ya. Oke, paham ya? Tapi di sini ya ada pengecualian, sedangkan air kencing bayi perempuan yang sama umurnya dengan laki-laki di atas, berarti umurnya 2 tahun sama umurnya kurang dari 2 tahun sama dan belum makan apa-apa selain air susu ibu. Cara mensucikannya beda, harus dibersihkan dengan air yang mengalir. Kalau bayi perempuan biasanya mungkin kandungan di dalam tubuhnya kali ya berbeda ya antara anak perempuan dan juga laki-laki. Nah itu bisa ditanyakan ke guru IPA ya. Oke, kemudian dibasuh. Kalau itu dialirkan ya. Kalau ini cara mensucikannya harus dibersihkan dengan air yang mengalir pada benda yang terkena najis sehingga hilang warna, bau dan juga rasanya. Paham ya? Rasulullah SAW bersabda juga di riwayat Abu Daud dari Abu As-Samhi nomor 321, siapa saja yang terkena air kencing anak perempuan harus dicuci, sedangkan jika terkena air kencing anak laki-laki cukup dengan memercikkan air padanya. Oke, paham ya perbedaannya ya. Terakhir, najis sedang yang disebut dengan najis mutawassithah. Najis sedang adalah najis yang tidak termasuk 2 macam najis di atas ya, jadi tidak termasuk najis besar, tidak termasuk najis kecil ya. Kalau ini sedang. Najis mutawassithah terbagi menjadi 2, najis mutawassithah hukmiyah dan najis mutawassithah ainiyah. Ingat ya, hukmiyah dan juga ainiyah. Mutawassithah hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak berbau ya, tapi tidak ada rasa bau, rasa maupun wujudnya. Jadi wujudnya tidak terlihat seperti air kencing yang sudah kering. Ya, air kencingnya air kencing apa aja, air kencing kakek-kakek kayak gitu ya, air kencing nenek-nenek. Ya, itu kalau sudah kering kan otomatis tidak ada wujudnya, tidak ada baunya gitu kan. Tapi ya dia ada ya, zatnya ada, maksudnya terkena air kencing, maka cara mensucikannya cukup disiram air di atasnya ya kalau bisa dibersihkan, dicuci lah. Apalagi kalau kencing nenek-neneknya bau jengkol gitu ya, sudah tercium harumnya ya, jadi pakai sabun saja lebih bagus.
Itu mutawasithah hukmiyah. Kalau mutawasithah ainiyah adalah najis yang masih ada wujud. Nah, di sini masih ada jelas terlihat atau bau ataupun rasa. Cara mensucikannya dibasuh sampai hilang wujudnya. Berarti hilangkan dulu zatnya, ya. Kemudian sehingga baunya tidak terasa lagi, apalagi rasanya sudah tidak terasa, ya. Jadi bersihkan juga menggunakan sabun, lebih bagus. Kalau sekarang kan sudah banyak sabun, ya. Oke, airnya juga sama, airnya periksa airnya karena airnya harus dalam keadaan air mutlak, air suci. Paham tuh? Oke, berarti pembahasan kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya. Kalau yang tidak mengerti tentang pembahasan kali ini, tolong tanyakan, ya. Jika kalian bertanya-tanya nih, kenapa ini bisa begini, kenapa bisa begini, tolong tanyakan ke Umi. Ya, Umi siap menerima pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang kita bahas kali ini, karena kita tidak pertemuan. Kalau pertemuan kan kalian bisa langsung face to face, ya, enak gitu. Oke, untuk kuisnya nanti menyusulnya di link. Oke, cukup sekian. Mohon maaf apabila pada pertemuan kali ini terdapat kesalahan, karena Umi juga sama, masih manusia, dan juga Umi juga terus menggali pembelajaran ini. Semoga bisa sempurna, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.